Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur karena selama beberapa minggu kita beribadah online, Tuhan selalu baik buat hidup setiap kita. Hari ini kita mau berkata kepada Tuhan terima kasih karena anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita, kasih Tuhan itu cukup buat setiap kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, maka pastikan bahwa segala sesuatu Tuhan akan jadikan baik. Hari ini kita ada, kita mau bersyukur. Kita mau katakan dari hati kita yang paling dalam, Tuhan terima kasih. Dalam hidup setiap kami, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Dan segala pujian kami, segala syukur kami, segala hormat dan penyembahan kami hanya buat Engkau. Tuhan kami bersyukur buat hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Dan kalau kami ada dalam keadaan yang baik hari ini, kami mau berkata Tuhan terima kasih. Kalaupun kami berada dalam keadaan yang kurang baik, kami pun tetap mau berkata Tuhan terima kasih. Sebab Engkau baik dan selalu baik dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kesetiaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya pagi ini bersama-sama setiap kami di dalam rumah-rumah kami masing-masing, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, pusat kehidupan kami, pusat penyembahan kami dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kau
nyanyian tentang kebesaran-Mu Tuhan, nyanyian tentang keagungan-Mu Tuhan, terus mengalir, terus penuh di mulut kami Bapa, terus mengalir melalui hidup kami gereja-Mu Tuhan, mengalir melalui bait-Mu Tuhan. Cerita tentang Tuhan, cerita tentang kemuliaan Tuhan memenuhi gereja-Mu, memenuhi bait-Mu, memenuhi rumah-rumah-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan Tuhan lebih hebat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, kami merindukan kemuliaan-Mu Bapa, kami merindukan lawatan-Mu bagi pulau kami, bagi kota kami ini Bapa, bahkan bagi bangsa kami ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, memulihkan
kita mau melakukan tindakan profetis di rumah kita masing-masing. Kita mau berdoa secara profetis buat pulau kami ini, buat kota ini. Saudara bisa berkata-kata dengan doamu. Saudara bisa bernyanyi pujian ini, tapi nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan memenuhi kota tercinta ini, pulau tercinta ini, bahkan bangsa Indonesia ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita berkata kepada pulau ini, dikuduskanlah nama Tuhan atas pulau ini. Mari kita katakan bersama-sama bagian lagu ini. Haleluya, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Katakan kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Setiap rumah kediamanku penuh kemuliaan-Mu. Kota dan bangsa kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Saat umat-Mu mengangkat tangan dan berkata, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu, maka disitulah Engkau bekerja dengan cara-Mu yang dahsyat atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur karena kemuliaan-Mu akan memenuhi setiap gereja-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu akan memenuhi setiap rumah kediaman-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu akan memenuhi kota dan bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat mengatasi segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, setiap kami umat kepunyaan-Mu di rumah kami masing-masing, kami mau berkata, Tuhan berdaulatlah penuh atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lalukanlah bencana ini di dalam nama Yesus.
Biarkanlah umat-Mu berdiri dengan kuat, berdiri dengan tegak, dan terus berkata bahwa Tuhanlah penolong dalam hidup kami, Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami, Tuhanlah segala-galanya bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika umat kepunyaan-Mu, ketika rumah kediaman-Mu, ketika komsel-komsel, ketika setiap pribadi berdiri untuk bangsa ini, maka Engkau Tuhan akan melakukan kedahsyatan-Mu. Apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah kami dengar Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang akan Engkau lakukan bagi setiap kami. Lakukan di setiap rumah-rumah kediaman-Mu, bahkan Engkau akan lakukan di kota dan bangsa kami. Hari ini dengan sukacita kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu akan memerdekakan hidup setiap kami. Dan di dalam segala hal kami mau katakan, Tuhan Engkau hebat, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online di hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah raya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang setia, yang menjaga kami selama waktu-waktu yang ada ini. Dan Engkau Allah yang memberkati kami dengan berkat-Mu. Pagi ini biarlah firman-Mu yang mengajar kami, biarlah firman-Mu Tuhan yang memberikan jalan-jalan yang benar buat hidup setiap kami, supaya kami boleh mengerti, memperoleh pengertian tentang bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini, tentang apa yang harus kami bangun di tengah-tengah gereja dan keluarga kami. Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami, urapi telinga kami, urapi mata kami, dan kami mau berikan hati kami sebagai tempat, sebagai tanah yang subur, supaya firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam hidup setiap kami. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini Bapak Ibu, saya akan cerita apa yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan mengenai gereja. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai gereja sebagai keluarga. Mari kita buka di Efesus 2 ayat 19. Saya akan bacakan. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Firman Tuhan katakan pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan lagi orang asing atau pendatang. Tetapi firman Tuhan berkata, melainkan kita adalah kawan, kita adalah anggota keluarga Allah. Nah, konsep gereja yang firman Tuhan katakan ini, gereja adalah keluarga. Ya, Tuhan mau gereja kita hidup di tengah-tengah keluarga. Gereja bukan lagi bicara mengenai gedung, tapi konsep gereja adalah keluarga, di mana ada hubungan, di mana ada gaya hidup saling. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kenapa Tuhan konsen dengan gaya hidup gereja ini? Karena di ayat 20 dikatakan seperti ini. Efesus 2 ayat 20. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi pada saat Tuhan Yesus membangun gerejanya, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah batu karangnya. Dan pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi menjadi esensi di dalam kehidupan bergereja atau kehidupan berkeluarga itu sendiri. Nah, apa itu pengajaran rasul-rasul? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca, dan saya percaya Bapak Ibu kita pernah baca dari kitab Matius pasal ke-5 sampai Matius pasal ke-7. Nah, di situ banyak dan tertulis mengenai cara hidup yang harus kita lakukan.
Di situ tertulis mengenai ucapan bahagia di Matius 5. Di situ tertulis mengenai identitas kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Di situ juga tertulis bahwa Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus memberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Bukan lagi hukum perbuatan, tapi hukum kasih yang menggenapi semua hukum Taurat yang ada. Dan di situ juga kita belajar mengenai hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal mengenai kekhawatiran hidup, hal mengenai menghakimi, hal mengenai pengabulan doa, hal mengenai jalan yang benar, hal mengenai pengajaran sesat di akhir zaman ini. Dan di situ juga kita belajar di akhir penutupnya 2 macam dasar. Mau menjadi orang yang bodoh atau mau menjadi orang yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bahas sehari-hari di dalam gereja, di dalam keluarga kita, di dalam komsel kita, haruslah pengajaran ini. Karena ini adalah pengajaran dasar, pengajaran inti dari apa yang Tuhan Yesus khotbahkan di atas bukit. Nah, gereja adalah keluarga, Bapak Ibu. Gereja adalah keluarga. Saya di tengah-tengah gereja, saya menjadi anggota satu dengan yang lainnya. Karena sesama anggota adalah keluarga. Nah, ini yang mau kita bangun bersama-sama. Kenapa kita disebut keluarga? Kalau firman Tuhan katakan kita adalah anggota-anggota keluarga, karena kita punya hubungan, karena kita punya keterikatan satu dengan yang lain. Pada saat kita mengaku sebagai keluarga, pasti kita terikat, pasti kita terkoneksi, pasti kita saling berhubungan. Pada saat Bapak Ibu jauh dari anggota keluarga Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu akan merasakan rindu atau kangen untuk bisa bersekutu. Nah, itulah keluarga. Tapi kalau ada keluarga yang anggota keluarganya jarang sekali bersekutu, mungkin konsep tentang gereja adalah keluarga belum dia pahami dengan sempurna, belum dipahami dengan benar. Firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita, Bapak Ibu, bahwa gereja adalah keluarga, dan keluarga kita adalah tempat di mana Tuhan tinggal, Tuhan diam, dan Tuhan bertahta. Tuhan mau tinggal di antara, di dalam, dan di tengah-tengah umatnya, yaitu kita sebagai gerejanya. Dan gereja akan menjadi jawaban, keluarga akan menjadi jawaban bagi setiap orang-orang di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Nah, Tuhan mau dan Tuhan yakin bahwa gerejanya dibangun di atas pengajaran rasul-rasul, di atas Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Karena Tuhan sedang membangun satu gereja yang kuat, yang kokoh. Oleh karena itu, hari ini mari kita bangun komsel kita. Mari kita bangun keluarga rohani kita di atas dasar pengajaran rasul-rasul, di atas dasar Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan saya percaya komsel kita, keluarga rohani kita akan menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan goyah, yang tidak akan kalah, yang tidak akan jatuh, yang tidak akan mundur, yang tidak akan bubar. Karena Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mengerti, Tuhan mau bahwa kita mengerti konsep keluarga rohani yang benar. Gereja bukan lagi sekedar datang di hari Minggu, tapi gereja bicara persekutuan, relationship setiap hari, setiap saat. Dan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan komunitas yang kita bangun hari ini, Tuhan adalah dasarnya. Tuhan adalah batu penjurunya. Dan kita mempraktekkan ajaran rasul-rasul dan para nabi. Tahu, luar biasa. Saya percaya kalau kita membangun keluarga, gereja, komunitas sel yang semacam ini, maka kita akan lihat bagaimana gereja kita, bagaimana komsel, bagaimana keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh dan kuat. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan gereja dengan konsep keluarga? Karena keluarga adalah tempat pemulihan itu terjadi. Setiap kita lahir di tengah-tengah keluarga. Pada saat kita lahir, kita punya ayah atau papa, kita punya ibu atau mama.
Dan konsep ini juga ada tertulis di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita pernah mendengar cerita tentang anak yang hilang, si bungsu yang hilang. Dan kita juga pernah mendengar cerita tentang si sulung yang tidak mengerti apa yang dia punya bersama dengan bapaknya. Nah, konsep tentang keluarga adalah tempat pemulihan ini saya alami. Pada saat saya mengenal Kristus, saya masuk di dalam keluarga rohani. Dan di situ saya dipulihkan, di situ saya menerima kasih Tuhan, di situ saya menerima kebenaran firman Tuhan, di situ saya mengalami kuasa Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada Lukas 15 ini Bapak Ibu, cerita tentang anak yang hilang, kita belajar bahwa di tengah-tengah apapun yang terjadi dengan kondisi si bungsu, papanya, bapaknya menerima dia dengan kasih. Nah, pada saat kita membangun gereja, kita membangun keluarga, komunitas sel kita dengan kasih, akan terjadi pemulihan. Saya percaya sekali Bapak Ibu bahwa gereja, keluarga ilahi, keluarga rohani, komunitas sel yang penuh dengan kasih agape adalah tempat di mana Tuhan akan pulihkan setiap kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, pada saat kasih itu diberikan, pada saat kasih itu disalurkan dari Bapa kepada si bungsu, di situ pemulihan terjadi, di situ kesembuhan terjadi, di situ kelepasan terjadi, di situ kemerdekaan terjadi. Saya percaya si bungsu penuh dengan pikiran-pikiran negatif, si bungsu penuh dengan tuduhan-tuduhan, si bungsu penuh dengan intimidasi-intimidasi, ketakutan atau kekhawatiran pada saat dia pulang ke rumahnya. Tapi pada saat papanya dengan tangan terbuka berlari menyambut si bungsu, semua pikiran, semua intimidasi, semua ketakutan, kekhawatiran yang ada, itu semuanya runtuh. Itu semuanya digantikan dengan kebenaran bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena kasih bapaknya, maka si bungsu mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Pada saat saya masuk dalam komunitas, dalam keluarga, saya tidak dihakimi, saya tidak dituduh, saya ditolong untuk saya berubah, saya didoakan, saya dikasihi. Dan pada saat saya menerima kasih ini yang saya tidak pernah terima sebelumnya, di situ saya mengalami pembaharuan pikiran, di situ saya mengalami pencerahan, di situ saya mengalami Kristus Bapak Ibu. Jadi keluarga rohani adalah tempat di mana saya mengalami kasih dan kuasa dan kebenaran Kristus secara korporat bersama-sama. Tempat di mana saya praktek gaya hidup saling satu dengan yang lain. Saya ingat, saya masih orang percaya baru, saya masih bayi rohani. Saya dibimbing oleh pemimpin saya dibimbing oleh PKS saya sebagai bapak rohani di sana. Saya dikasih makan makanan rohani dan di situ saya boleh mulai mengalami pertumbuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, di dalam keluarga itu saya juga berfungsi. Saya juga mengambil bagian, saya juga dilibatkan di dalam tanggung jawab yang ada. Walaupun bukan tanggung jawab yang besar, tapi di situ saya mulai dipercaya, saya mulai dituntun, saya mulai dididik, saya mulai diajarkan kebenaran-kebenaran. Saya mulai diajarkan bahwa saya bukan hanya harus terus dilayani, tapi saya harus melayani. Dan saya mengerti gaya hidup keluarga yang sesungguhnya di tengah-tengah komunitas saya waktu itu. Terus terang Bapak Ibu, saya nggak pernah mengalami kasih Tuhan di tengah-tengah komunitas yang lain sampai saya menemukan ada komunitas yang beda, ada keluarga yang beda. Mereka orang-orang yang bukan dari latar belakang yang sama, mereka bukan orang-orang yang punya pekerjaan yang sama dengan saya, tapi yang saya bisa rasakan adalah kasih Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan saya. Pada saat saya jatuh di dalam dosa, saya melakukan dosa, mereka tidak menghakimi. Mereka berkata, bangkit,
Ayo lakukan lagi. Bangkit, kamu ciptaan yang baru. Kamu ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan saya diingatkan bahwa saya punya identitas yang baru sebagai ciptaan baru. Dan pada saat saya mengalami dukungan ini, Bapak Ibu, disupport, ditolong, dibantu, dinasehati, saya bertumbuh. Saya lebih lagi mengalami pemulihan dan kesembuhan. Saya mengalami lebih banyak lagi kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya cerita mengenai anak yang hilang ini cerita mengenai hidup dari setiap kita. Ada saatnya kita jadi anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Ada saatnya kita menjadi si sulung yang merasa terpinggirkan, yang merasa tidak mempunyai apa-apa, padahal apa yang menjadi milik bapaknya adalah milik si sulung. Dan satu hari kita harus menjadi sang bapak yang mengasihi anak bungsu maupun anak sulung. Dan saya percaya, sungguh saya percaya Bapak Ibu, di tengah-tengah gereja harus ada bapak. Di tengah-tengah keluarga harus ada bapak. Di tengah-tengah komunitas harus ada bapak. Bapak sebagai sumber, bapak sebagai pribadi yang mengasihi, bapak sebagai pribadi yang mengayomi, yang menuntun, yang mengajar. Bapak yang mengasihi tanpa syarat, Bapa yang menerima kita, Bapa yang mengayomi kita. Bapak Ibu, setiap kita pasti akan bertumbuh ke arah menjadi dewasa rohani. Dan lewat keluarga rohani, lewat komunitas, lewat bergereja inilah kita berproses dan bertumbuh. Saya percaya pada saat Bapa itu menerima anaknya yang bungsu itu, di situ terjadi pemulihan. Dan saya percaya juga di tengah-tengah keluarga rohani kita, di tengah-tengah komunitas kita, kalau kita saling menerima, saling mengasihi, di situ juga terjadi pemulihan. Dan inilah konsep gereja sebagai keluarga yang Tuhan mau kita bangun bersama-sama. Dan kita akan lihat sendiri, kita akan alami sendiri kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebenaran dari firman Tuhan itu di dalam keluarga atau komunitas kita. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, gereja adalah keluarga Allah. Yang kedua, keluarga Allah tempat di mana kita mengalami pemulihan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam gaya hidup gereja atau gaya hidup keluarga Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 46, saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya apa yang tertulis ini bukan hanya terjadi di zaman dulu, tapi saya percaya apa yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini juga terjadi di zaman ini, di waktu kita sekarang Bapak Ibu. Pada saat kita membangun gaya hidup yang Tuhan mau, kita akan melihat bagaimana persekutuan kita, bagaimana kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita akan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Dan yang menarik, pada saat kita hidup di dalam persekutuan ini, pada saat kita berkumpul di dalam keluarga rohani kita, pada saat kita mengadakan perjamuan kudus, berdoa, bersyafaat bersama-sama, mempraktekkan gaya hidup Allah ini Bapak Ibu, mereka kehidupan murid-murid zaman dahulu
disukai oleh orang-orang. Mereka disukai oleh semua orang. Dan yang luar biasanya lagi, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Gaya hidup keluarga Allah ini ternyata menarik banyak orang datang untuk mengenal Allah. Gaya hidup keluarga Allah ini melahirkan satu kuasa, melahirkan satu mujizat, melahirkan satu kesembuhan, satu kemerdekaan bagi orang-orang yang di dalamnya. Dan saya percaya banyak orang di luar sana juga rindu, mereka mau dilepaskan, mereka mau disembuhkan, mereka mau dipulihkan. Mereka berteriak-teriak, tapi kalau tidak pernah ada orang yang datang kepada mereka, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Makanya Bapak Ibu, kita sebagai keluarga, mari kita hidupi gaya hidup keluarga Allah ini. Mari kita juga pergi bersama-sama membagikan berita Injil ini buat keluarga-keluarga yang lain, buat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, buat orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, belum percaya kepada Yesus Kristus. Kitalah yang diberikan amanat agung ini sebagai gereja, sebagai keluarga. Dan pada saat kita mempraktekkan ini dengan tekun, saya percaya Bapak Ibu sendiri akan mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu sendiri akan mengalami mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya percaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Bagian kita adalah merenungkan, melakukan, mempraktekannya dengan tekun sampai kita menikmati buahnya dalam kehidupan kita. Tuhan mau tinggal di dalam rumahnya. Tuhan mau tinggal di dalam keluarganya. Dan kita adalah bait Allah secara pribadi, tapi secara korporat kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah keluarga Allah. Mari Bapak Ibu, hari ini kita bangun kebenaran ini, gereja sebagai keluarga. Mari hari ini kita bertumbuh dari proses anak menjadi remaja rohani, menjadi bapa rohani. Dan mari kita terus praktekkan gaya hidup persekutuan ini di tengah-tengah kondisi corona ini. Mari setiap sarana yang ada bisa kita pakai untuk kita bangun gaya hidup ini. Dan saya mau akhiri kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa pada saat kita lakukan ini, kita akan melihat Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau mau kami hidup sebagai keluarga-Mu Tuhan, sebagai keluarga Allah. Dan kami mau meresponi dengan benar. Kami mau setiap pikiran kami, cara berpikir yang lama diubahkan menjadi cara berpikir yang baru. Bahwa kami harus terikat, harus berfungsi. Bahwa kami Tuhan adalah keluarga satu dengan yang lain. Bahwa kami Tuhan harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kuasa dan di dalam kasih-Mu. Pada saat kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat pemulihan. Bahkan kami sendiri akan alami hal itu Tuhan. Bahkan Tuhan, orang-orang yang belum percaya, belum mengenal Engkau, mereka juga akan mengalami kebenaran kuasa dan kasih-Mu ini Tuhan. Lewat keluarga-keluarga ilahi, lewat keluarga-keluarga rohani, lewat komunitas sel yang ada, lewat kompak yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mau akhiri ibadah kami hari ini, dan kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pelayanan, pekerjaan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang minggu yang ada, sepanjang hari-hari yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang membuatnya, Tuhanlah yang membawa kami, Tuhanlah yang menuntun kami, supaya apa yang kami kerjakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan kami, semuanya boleh mendatangkan hasil yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai, yang
memimpin Bapak Ibu Saudara di dalam segala aktivitas yang Bapak Ibu Saudara kerjakan selama waktu yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.